Percuma beli emas sekarang kalau lu nggak ngerti situasi yang terjadi. Hai, gue Radit, The Finance Bro Unit. Kalian pernah ingat video ini nggak? Sebenarnya nggak heran ya, karena memang perang di Timur Tengah ini semakin memanas dari hari ke hari. Dan ekspektasi orang tuh ketika perang terjadi, maka aset safe haven seperti emas itu akan mengalami kenaikan yang signifikan. Tapi lucunya, akhir-akhir ini harga emas malah bergerak sebaliknya. Bayangin aja, emas turun 22% dari harga tertingginya di 5.600. Kalian tahu lagi apa yang gila? Itu terjadi di 3 bulan pertama tahun 2026. Tapi uniknya, kejadian ini sebenarnya tuh udah wajar banget. Kalau kita balik ke tahun 2022, ketika perang Rusia-Ukraine itu terjadi, harga emas tuh sempat anjlok minus 20% dalam waktu 1 tahun. Nah, di saat yang sama, US dollar itu menguat 20%. Kenapa bisa kayak gini? Jawabannya ada di ekspektasi suku bunga US. Oke, gue jelasin pelan-pelan deh. Ketika terjadi konflik di Timur Tengah, itu mempengaruhi supply pada minyak mentah. Harga minyak mentah naik 60% di bulan Februari dan di bulan Maret tahun ini. Konsepnya, ketika harga minyak naik, ada ekspektasi inflasi juga ikut naik. Nah, kalau inflasi naik, mau nggak mau, bank sentral itu harus menaikkan suku bunga agar menahan laju inflasi, agar tidak semakin tinggi, termasuk bank sentral US. Ini sebuah chain reaction dari ekosistem ekonomi global. Yang bikin menarik adalah, ketika perang terjadi, investor tuh biasa mencari aset yang tergolong aman di saat kondisi seperti ini. Atau bisa dibilang tuh namanya safe haven, seperti emas. Tapi banyak orang lupa, ternyata aset safe haven itu nggak hanya emas. USD dan obligasi negara US itu juga termasuk safe haven. Jadi yang terjadi saat ini bukan hanya perang di Timur Tengah, tapi perang aset safe haven mana yang bisa menang di kala kondisi yang tidak stabil. Emas lawan US dollar. Mereka berperang untuk mengambil hati dari para investor. Nah, pertanyaannya, siapa pemenangnya? Jawabannya ada di suku bunga US. Saat ini angka inflasi US itu ada di angka 2,4%. Dan suku bunganya di angka 3,75% per data Februari 2026. Sebenarnya angka ini termasuk normal ya secara average basis. Tapi masalahnya, data ini tercatat sebelum Iran menutup Selat Hormuz yang menyebabkan harga minyak mentah mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Jika kondisi ini terus berlanjut, maka nggak menutup kemungkinan kejadian di tahun 2022 terjadi kembali, di mana inflasi US itu mencapai angka 5%, bahkan puncak tertingginya di 9%. Akibatnya, pada saat itu, suku bunga US itu mencapai 5,5%. Ya, kalau tahun 2026 suku bunga mencapai 5,5% lagi, ya nggak heran ya kenapa orang pada milih US dollar sebagai aset safe haven-nya. Nah, ini analoginya simple sebenarnya. Jika investor hold US dollar, mereka nggak hanya mendapatkan keuntungan dari capital gain aja, tapi dari yield bunga sebesar 5,5% itu sendiri. Ya, kalau beli emas, mereka nggak akan dapat yield 5,5% itu, mereka hanya dapat keuntungan melalui capital gain. Maka saat ini, aset yang lagi seksi adalah US dollar dan obligasi negara US. Makanya semenjak perang kemarin terjadi, harga emas malah mengalami penurunan. Karena adanya apa? Adanya ekspektasi bahwa inflasi akan naik dan yieldnya juga ikut naik. Tapi bukan berarti emas menjadi aset yang jelek. Fundamentally, emas ini masih strong di kala situasi yang tidak pasti. Bahkan, Bank Sentral China masih membeli emas secara masif di saat harga emas turun.